Maruta memandang ke tempat yang jauh di luar. Debu berterbangan mengeruhkan kejernihan cahaya, suara berdegum dan gelinding roda mengantar kedatangan kereta raksasa. Dia kembali naik ke atas balai-balai menjingkat, mencari arah yang lebih jelas ke arah suara. Seperti suara roda bergelinding, ada yang datang, katamu kepada murid-muridnya. Murid-murid itu menoleh ke arah pandang guru mereka. Serentak mereka berdiri mengambil posisi melindungi gurunya. Kalian masuk ke dalam rimba di belakangku, biar ku hadapi seorang diri tamu yang datang itu. Murid-murid Prabu Maruta mengikuti perintah gurunya. Mereka satu persatu meninggalkan tempat pertemuan dan menghilang ke dalam hutan. Kereta yang ditarik para raksasa datang semakin mendekat. Prabu Maruta menunggu siapa gerangan tamu yang datang menghampiri padepokannya. Dasamuka turun dari kereta dan mendekat ke Prabu Maruta. 20 pasang mata memandang kepadanya. Raksasa itu baginya tidak asing. Dia adalah Raja Alengka. Apa maksudmu kedatanganmu Prabu? Tanya Prabu Maruta. Aku baru saja mengalahkan Lokopolo. Kalahnya Lokopolo, maka daerah di sekitar Lokopolo termasuk pertapaanmu ini, Maruta harus tunduk di bawah perintahku. Mendengar kecongkakan dan kesombongan Prabu Dasamuka, Prabu Maruta lupakan dirinya seorang wiku. Dia marah dan mencabut panah Sarotama. Kau mau kubunuh rajamu, wahai Maruta? Apa kau lupa siapa aku? Prabu Maruta mendengar olok-olok para dewa di telinganya. Hei wiku, engkau harus tahu bahwa takdir Dasamuka ditaklukkan oleh satria dari Pancawati. Kamu ini belum pantas menjadi wiku dan raja para pertapa. Kamu belum pantas memberi nasihat-nasihat seperti yang baru kau sampaikan kepada murid-muridku. Kau hanya baru bisa menjadi mulut, bukan telinga dari mulutmu. Kami para dewa terbahak geli melihat tingkahmu. Kamu ternyata tidak dapat mengendalikan rasa dengki dan panas hati. Hentikan tingkah yang menggelikan itu. Prabu Maruta tersadar, lalu menyarungkan kembali Sarotama. Maafkan aku Prabu, mari silakan duduk. Apa gerangan maksud kedatangan Prabu? Dia berpaling ke arah hutan di mana murid-muridmu menyembunyikan dirinya. Murid-murid itu dipanggil, dimintanya mereka membawa buah-buahan untuk menjamu raja mereka yang baru. Prabu Dasamuka, murid itu masuk kembali ke dalam hutan. Kemudian mereka muncul kembali sambil membawa buah-buahan di atas baki terbingkar. Dasamuka menjadi cerah wajahnya melihat hidangan yang tersedia. Begini Prabu Maruta, aku baru saja naik ke puncak gunung yang tingginya menyentuh pintu langit. Aku mengikuti bisikan yang datang pada pertapaanku. Di sanalah aku temukan tempat pertapaan Dewi Widawati. Ku ceritakan padanya bisikan-bisikan yang datang kepadaku itu. Ku katakan dialah Dewi yang akan kupinang sebagai permaisuri sesuai bunyi bisikan itu. Dewi Widawati menolak mentah-mentah, bahkan dia menghindar untuk kusentuh. Di saat seperti itulah dia menghindar dan berlari dalam kerajaanku dari kejaranku. Aku sudah akan menjangkau tubuhnya, tetapi Dewi Widawati menerjunkan dirinya ke dalam api kawah. Aku ingin bertanya kepadamu, di mana tempat Dewi Widawati menitis di kemudian hari?
Prabu Maruta sadar akan nasib cinta raksasa berkepala 10 itu. Begitu cintanya dia kepada Dewi Dawati, dia menjadi iba lalu bersemedi dan meminta kepada dewa agar menunjukkan tempat Dewi Dawati menitis. Lama dia melakukan semedi di depan raksasa berkepala 10 itu. Kemudian dia membuka matanya, memandang ke jauhan, lalu pandangannya mengarah ke Prabu Dasamuka. Sangat banyak tempat menitis bagi Dewi Dawati. Dewi Dawati menitis mulai dari negara Ayodhya, lalu Magadha, Mahespati, lalu Mantili Raja, akhirnya Echat Tidenda. Prabu Dasamuka mendengar semua penjelasan Prabu Maruta. Baiklah Prabu Maruta, terima kasih atas keterangan Prabumu. Aku mohon maaf kedatanganku telah mengganggu ketenanganmu. Dasamuka pun meninggalkan kawasan pertapaan Prabu Maruta. Di dalam hati dia telah mengatur rencana mengalahkan negara Ayodhya.